Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Junaidi akan mempraktekkan fermentasi dari pupuk biang eco farming ya, menggunakan media air kelapa untuk fermentasinya. Dan sini sangat menarik. Tadi saat mengisi air kelapa, takarannya harus pas banget, wadahnya harus steril banget. Kalau nggak steril, nanti mikroba yang terkandung dalam eco farming bisa terkontaminasi dengan mikroba-mikroba radikal ya. Ya. Ini langsung saja akan dipandu sama Pak Junaidi untuk proses fermentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan berikan tutorial untuk membuat larutan biang pupuk super aktif eco farming dengan ukuran satu tube eco farming itu menggunakan larutan air kelapa 1 liter, dan ini menggunakan gelas atau teko indikator agar mendapatkan takaran yang tepat sesuai dengan dosis. Baik, sebelum kita melakukan penyamburan harus ada hal yang harus diperhatikan, bahwa di eco farming ini ada terdiri dari 13 unsur hara, 3 ZPT, dan salah satunya juga ada mikroba. Berhubung ini ada mikroba, maka kemasan plastik ini berfungsi untuk melindungi daripada mikroba supaya tidak terpegang langsung oleh tangan kita. Jadi tidak langsung kontak dengan tangan kita, agar tidak terjadi kontaminasi mikroba dengan bakteri-bakteri yang ada di tangan kita. Bakteri radikal ya? Iya, sehingga ini berada dalam kemasan plastik. Nah, untuk kita masukkan ke dalam botol, karena memang botol ini lubangnya kecil ya, maka kita buat ini menjadi supaya hancur. Nah, ini kita remas-remas seperti ini. Ya, kita remas-remas seperti ini dalam kemasan plastiknya, sehingga nanti memudahkan untuk dimasukkan ke dalam botol sebagai media untuk fermentasi. Nah, seperti ini sampai hancur. Dan ini eco farming ini basah ya, sehingga mudah untuk ya. Ya. Ini kita masukkan terlebih dulu ke sini eco farmingnya, dengan tetap memperhatikan steril, terhindar dari kontaminasi dari tangan kita. Kita masukkan semuanya. Berarti nggak boleh sentuhan langsung dengan tangan, tangan ya? Ya. Harus benar-benar steril. Steril, ya. Bau jamu. Ya, kita sampai habiskan, masuk semua, pastikan untuk semua masuk ke dalam botol yang menjadi tempat fermentasi daripada eco farming ini. Baik, setelah ini sudah masuk semua eco farming yang sudah kita hancurkan, kita masukkan air kelapa sebanyak 1 liter sebagai larutan biangnya. Nggak boleh lebih ya, harus pas ya? Iya. Bismillah. Ya. Nah, setelah ini masuk dalam
botol, sudah dimasukkan dalam botol, menjadi larutan biang eco farming sebanyak 1 liter dengan air kelapa ini. Karena ini akan terjadi fermentasi dan sebelum diaplikasikan ke lahan, ini kita akan inapkan dulu selama 1 malam agar fermentasi, agar mikroba berkembang biak. Dan jangan lupa tutup botolnya daripada media untuk fermentasi ini harus dilubangi, menghindari daripada ledakan pada saat ini dibuka, dan juga memberikan sirkulasi udara untuk mikroba yang ada dalam ini. Lubangnya pakai apa ngelubanginnya? Ya, melubanginya hanya sedikit saja ya, kecil sekali saja ya. Ya? Ya, jangan bentul saja, sedikit sekali, nggak usah besar-besar ya. Yang penting ada sirkulasi udara yang keluar masuk daripada botol ini. Kemudian kita kocok-kocok. Ini 1 malam nggak perlu dikocok-kocok ya? Ditaruh aja berarti? Iya, taruh saja. Ya, demikian tutorial untuk membuat larutan biang pupuk super aktif eco farming. Mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat buat petani semuanya. Taman belum akhiri. Ini untuk 1 tube ini, 1 tube yang diaplikasikan ke dalam 1 liter air ini. Ya. Nah, air kelapa tadi, ini penggunaannya untuk berapa luas lahan? Ya. Dijelaskan sekalian. Ya, untuk luasan seperti tanaman padi, 1 tube ini yang menjadi larutan biang 1 liter ini bisa digunakan untuk luasan lahan seluas 100 bata, dari mulai penyemprotan pertama, penyemprotan kedua, ketiga, keempat sampai ke-5 kali. Penyemprotan pertama aplikasinya kapan itu? Penyemprotan pertama persiapan yaitu H-5 sebelum tanam. Berarti setelah diproses nyangkul ya, setelah rata ya? Betul, jadi H-5 sebelum tanam, ya? Iya, disemprot dulu dengan tujuan agar mikroba bekerja untuk merestorasi kembali tanah, menyuburkan kembali tanah, sehingga ketika tanaman datang, tanaman cukup dengan makanannya dari hasil bekerja mikroba selama 5 hari sebelum tanam tadi. Kemudian penyemprotan kedua adalah HST, hari setelah tanam adalah 14 hari. Kemudian penyemprotan yang ketiga adalah hari AST 28, kemudian 42 dan 56. Berarti sampai panen itu yang ukuran 100 bata cukup 1 tube ya? 1 tube, cukup 1 tube. Dengan harga berapa? Harganya untuk 1 tube ini adalah Rp250.000. Nah, harga yang lumayan ini berarti kan menggantikan pupuk urea, menggantikannya Iya. berapa persen itu? Perbandingannya, Nah, ya yang kalau 100 bata itu yang biasanya yang konvensional itu menggunakan urea berapa, setelah pakai eco farming berapa itu? ya ukuran secara umum para petani yang luasan lahan 100 bata itu ketika menggunakan urea dan pestisida itu kurang lebih sekitar 400 ribuan per luasan 100 bata. Sementara menggunakan eco farming hanya cukup dengan 1 liter ini bisa digunakan untuk 5 kali penyemprotan sampai panen, dan biaya ini hanya cukup berarti 250.000 saja. Ini salah satu bisa jadi solusi di mana pupuk urea langka dan susah didapatkan ya. Iya, Nah, betul. ini dari segi hasil kualitas pupuk eco farming ini bagaimana dari antara konvensional dengan menggunakan eco farming ini? Baik, saya akan berikan testimoni yang real di Indramayu, di Desa Cipaat, Kecamatan Bongas, Indramayu pada 12 September yang lalu. Ini kita hadiri panen lahan milik Mas Yono di lahan luasan 1 hektar dengan hasil panennya adalah 7,2 ton. Dengan biaya pengeluaran untuk eco farmingnya hanya 3,5 juta saja. Sementara pada saat Mas Yono belum menggunakan eco farming, untuk pengeluaran biaya yang dikeluarkan ketika menggunakan pupuk dan urea dan pestisida itu kisaran 7 juta rupiah. Sementara hasilnya tidak lebih dari 5 ton. Nah, usia tanamnya dari varietas yang ditanam adalah varietas Jerang Taiwan itu biasanya 110 sampai 115 hari. Sementara ketika menggunakan eco farming, alhamdulillah itu bisa dipanen pada usia 84 hari saja.
Berarti dari apa kelebihan eco farming ini sangat luar biasa ya. Insya Satu Allah. mempercepat proses apa namanya percepatan masa panen. Iya, Yang betul. kedua meningkatkan hasil. Betul. Oke. Dan juga ini juga bisa minimalisir daripada kos-kos yang lainnya, karena dengan 1 liter ini petani yang memiliki lahan yang agak jauh dari jalan itu mereka tidak perlu lagi mengangkut daripada pupuk urea yang kemasan karung ya. Jadi cukup dengan bawa 1 liter, sejauh apapun sawah yang dimilikinya itu mereka hanya cukup dengan membawa menenteng ini saja ke sejauh apapun lahan yang mereka miliki. Dan satu lagi mungkin ini apa dengan eco farming bisa dihasilkan produksi padi yang sehat, Insya Allah, betul. tidak terlalu tercemar ke apa namanya Residu. bahan-bahan pestisida ya, Iya, residu ya. betul. Merestorasi kesuburan tanah. Betul. Iya, Cukup? cukup. Oke. Iya. Nah itu pemirsa salah satu penjelasan tutorial mengenai apa namanya fermentasi dari biang eco farming untuk bisa diaplikasikan ke padi langsung. Tadi sudah dijelaskan. Yang jadi catatan saya itu proses fermentasinya ini harus menggunakan bahan-bahan yang sangat steril, tidak boleh terkontaminasi kotoran atau apapun, karena di eco farmingnya itu terkandung bahan aktif mikroba ya, mikroba. Ya. Ini insya Allah akan saya aplikasikan. Nah, dan akan saya kabarkan nanti next ya hasilnya seperti apa. Kalau memang ini betul seperti yang disampaikan tadi sama Pak Junaidi, tentunya ini sangat membantu para petani dari segi kos pengolahan lahan dan bisa meningkatkan para petani dari segi produksi padinya. Mudah-mudahan ini solusi buat para petani semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.